Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Hidayat dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2020, NIM 41120110107 tentang penjelasan aspek hukum dalam pembangunan mengenai manajemen klaim proyek, arbitrase, dan yang ketiga etika dan kompetensi engineer serta profesional. Yang pertama, manajemen klaim proyek. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan kontrak lumsum dari sisi pandang sektor pengguna jasa dan konstruksi. Yang pertama, pengertian umum. Kontrak konstruksi merupakan sebuah bentuk perjanjian tertulis mengenai kegiatan jasa konstruksi antara pengguna jasa atau owner dengan penyedia jasa konstruksi atau kontraktor. Yang kedua, klaim proyek. Klaim konstruksi atau proyek adalah klaim yang timbul berhubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyediaan jasa. Mekanisme klaim. Pertama, awal kontrak kita menyetujui kesepakatan kontrak dan menjalankan dan bertahap dengan perbedaan implementasi kontrak dan klaim. Kalau ada masalah, kita akan tuntutan selama masa konstruksi dan saat proses penyelesaian proyek. Pandangan tentang klaim yang diajukan oleh kontraktor kepada pengguna jasa atau owner. Klaim diajukan sering tidak memiliki dasar secara kontraktual. Kedua, klaim diajukan untuk menutupi kerugian yang terjadi, bukan berdasarkan hak dan kewajiban dari pihak kontraktor. Yang ketiga, klaim diajukan agar bisa diharapkan agar proses tawar-menawar. Klaim yang disetujui mungkin akan berimplementasi pada pendanaan terutama jika nilai cukup besar dari sisi penggunaan jasa. Sudut pandang dari penyediaan jasa atau kontraktor. Klaim diajukan dikarenakan kurangnya data-data yang diberikan dalam persiapan dokumen, tender, atau proyek. Yang kedua, klaim diajukan karena penggunaan jasa representatif atau konsultan memberikan instruksi yang merupakan hal yang di luar tanggung jawab kontraktor. Yang ketiga, kurang pahamnya owner atau konsultan berkaitan dengan tanggung jawab kontraktor secara kontraktual. Yang keempat, ada perbedaan volume RAB yang disepakati terhadap aktual di lapangan dan yang diakibatkan perbedaan dari gambar dan lain-lain. Tipe kontrak lumsum dari sisi owner. Budget mungkin lebih efektif atau lebih pasti. Resiko pelaksanaan sepenuhnya dilakukan oleh pihak kontraktor atau penyediaan jasa. Jadwal pelaksanaan, ada kepastian dalam pelaksanaan proyek dan manajemen proyek tidak terlalu besar. Kontrak lumsum. Kontrak lumsum ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Pada pasal 26 ayat 3 yang berbunyi, kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan lumsum merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu serta semua risiko yang dimulai terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyediaan jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah. Apakah klaim masih terjadi? Klaim itu masih terjadi dari sisi owner atau pengguna jasa yang disebabkan oleh satu, terjadinya perbedaan volume RAB atau BUQ dari gambar desain terhadap volume aktual sehingga dijadikan klaim kerja tambah oleh kontraktor atau sebaliknya. Yang kedua, faktor eksternal akibat kebijakan pemerintah seperti kenaikan BBM, upah minimum atau UMP atau perubahan nilai mata uang terhadap US dollar selama masa periode konstruksi. Yang ketiga, keterlambatan penyelesaian proyek yang umum selalu berpotensi menjadi sumber klaim dari para pihak.
Yang keempat, instruksi dari wakil owner atau manajemen konstruksi yang dianggap sebagai kerja tambah berkaitan dengan metode pelaksanaan maupun approval material. Yang ketiga, dan penyebab klaim juga ada pencegahnya untuk meminimumkan klaim. Satu, dokumen tender harus dipelajari dengan teliti. Sebaiknya ditinjau tidak saja dari segi teknik dan administrasi dan juga dari aspek legal oleh para pihak sebelum menjadi kontrak atau disepakati. Yang kedua, gunakan bahasa kontrak yang jelas dan tidak memberikan pengertian ganda. Kalau perlu diperjelas dengan bahasa yang disepakati oleh bersama atau menggunakan bahasa Indonesia. Dokumen tender dan kontrak harus dipersiapkan oleh tim ahli yang profesional yang memiliki reputasi yang baik dan dapat membuat kontrak yang jelas antara hak dan tanggung jawab para pihak, terutama untuk kontrak yang bersifat lump sum. Yang kedua, arbitrase. Latar belakang munculnya APS atau peraturan. 1. Pasal 130 HIR dan pasal 152 RPG. 2. Terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dalam sistem litigasi. 3. Sistem penyelesaian sengketa alternatif yang dianggap lebih efektif dan efisien. Meditasi dan adversi memiliki beberapa keunggulan komparatif dibanding litigasi. Pengertian umum. Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Keuntungan menggunakan arbitrase. 1. Jaminan kerahasiaan sengketa para pihak. Kedua, dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrasi. Ketiga, para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinan mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan. Yang keempat, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalah serta proses dan tepat penyelenggaraan arbitrase. Yang terakhir, putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan melalui tata cara sederhana ataupun langsung dilaksanakan. Syarat-syarat arbitrase menurut pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. 1. Cakap dalam melaksanakan tindakan hukum, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, sedarah atau semenda sampai dengan sederajat kedua dengan salah satu pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan finansial arbitrage. Mempunyai pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya minimal 15 tahun. Hakim, jasa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak boleh menjadi arbiter. Prosedur pengangkatan arbiter dengan Pagnum de Compimetindo. Maksud dengan Pactum de Compromitendo itu menunjukkan dengan cara ini adalah penunjukan yang tata caranya telah ditentukan dalam kontrak sebelum sengketa terjadi. Penentuan tata cara penunjuk arbiter ini dengan penempatan klause yang khusus dalam kontrak bisnisnya. Yang kedua, penunjuk akta kompromis adalah penentuan tata cara penunjukan arbiter dengan suatu kontrak khusus yang dibuat setelah sengketa terjadi, atau dapat juga terjadi penunjukan arbiter setelah berjalannya kontrak bisnis tetapi sebelum timbulnya sengketa.
Yang ketiga, dengan petunjuk langsung oleh para pihak setelah terjadinya sengketa. Maksudnya, para pihak masih diberikan kesempatan untuk langsung menunjuk sendiri apa arbiter baik tunggal maupun majelis. Kelemahan cara ini adalah para pihak sudah kooperatif lagi karena sengketa telah terjadi, sehingga kesepakatan kehendak dalam memilih arbiter sulit tercapai. Yang terakhir, dengan petunjuk hakim. Hakim atau KPN dapat juga menunjukkan para arbiter dalam hal sebagai berikut. 1. Manakala para pihak dalam kontrak menentukan demikian. Yang kedua, jika para pihak tunduk dalam suatu peraturan arbiter dalam lembaga arbitrase tertentu di mana peraturan tersebut mensyaratkan petunjuknya oleh hakim. Selanjutnya, faktor penentu arbiter dalam suatu kasus. 1. Jumlah yang dipersengketakan. 2. Kompleksitas klaim. 3. Nasionalitas dari para pihak. Keempat, kebiasaan dagang yang relevan atau bisnis profesi yang terlihat dalam sengketa. Yang keempat, kesediaan arbiter yang layak. Yang terakhir, tingkat urgensi dari kasus yang bersengketa. Yang terakhir, etika dan kompetensi engineer serta profesional. Pengertian etika. Etika adalah watak kesusilaan atau ada kebiasaan yang terkait erat dengan perkataan moral, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup. Sedangkan profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Prinsip etika profesional. Tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab, keadilan, kompetensi melaksanakan pekerjaan sesuai jasa, profesional, kompetensi dan ketekunan. Yang keempat, perilaku profesional. Yang terakhir, kerahasiaan, menghormati kerahasiaan umum. Engineer sebagai profesi. Engineer adalah sebuah profesional di mana pengetahuan matematika dan sains ditetapkan secara berhati-hati dan dipenuhi pertimbangan untuk memanfaatkan secara ekonomis bahan-bahan dan kemampuan alam demi keuntungan alam atau abad. Selanjutnya, kode etik engineer. Engineer harus mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan umum. Yang kedua, engineer hanya boleh memberikan pelayanan dalam bidang kompetensi. Engineer dalam pengeluaran pertanyaan pada publik harus dengan cara yang objektif, benar, dan bertanggung jawab. Yang keempat, memperlakukan klien dengan hubungan yang saling percaya. Fungsi kode etik engineering. 1. Kode etik engineering memberikan pedoman bagi setiap anggota engineer tentang prinsip engineeringionalitas yang digariskan. 2. Kode etik engineering mencegah campur tangan pihak di luar organisasi engineering tentang hubungan etika dalam kandungan engineering. Yang selanjutnya, faktor-faktor pelanggaran kode etika engineering. 1. Pengaruh sifat kekeluargaan, pengaruh jabatan, dan pengaruh material. Faktor kode etik insinyur Indonesia tercantum dalam Catur Karsa Sabta Dharma Insinyur Indonesia. Pertama, prinsip-prinsip dasar. 1. Mengutamakan keluhuran budi, mengutamakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan sejahtera umat manusia, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Yang kedua, tuntunan sikap. Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya. Yang ketiga, Insinyur Indonesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Organisasi Engineering Profesional di naungan NSP atau National Social of Professional Engineering
Yang pertama, The Institute of Electrical and Electronic Engineering (INC) atau disingkat IEEE. Yang kedua, American of Social of Mechanical Engineering yang disingkat ASME. Yang ketiga, American of Society of Civil Engineering yang disingkat ASC. Yang keempat, American Institute of Chemical Engineer yang disingkat AICAE. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya, Ricky Hidayat. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan dalam membaca atau memberikan informasi, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.